Bismillah. Kita mulai ya. Sidang untuk perkara 304 PHPU Gubernur 23 Romawi 2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kuasa hukum pemohon, saya Arsi Divin Ubun, Heru Widodo, dan Khalil Muslim. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Termohon siapa yang hadir? Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini yang hadir Pak Stef Dumbon, selaku Ketua KPU Provinsi Papua, Ibu Iva Rosida, Komisioner KPU Republik Indonesia, saya kuasa hukum Johannes Hama Terbongs, Anugerah Pata, dan Erwin Hutagalung. Terima kasih, Majelis. Terima kasih. Pihak terkait, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Terima kasih Yang Mulia. Kali ini kami hadir tanda perdamaian sebagai kuasa hukum, Yance, saya sendiri Harli sebagai kuasa hukum. Lalu kemudian kami menghadirkan prinsipal, Pak Yeremias Bisai. Lalu kemudian di sampingnya, bila diizinkan, ada Pak Heri Ayomi juga hadir Yang Mulia. Pak Heri ini apa posisi beliau? Pak Heri Ayomi ini orang yang mengurus berkas Yang Mulia. Oke. Ya, jika diizinkan Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Bawaslu silakan. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Bawaslu berlima, saya sendiri Hari Celatu Hamalo, dengan Pak Hardin Halidin, Ketua Bawaslu Provinsi Papua, dengan Ibu Yofre Priamta, Pak Amandus Itumorang, dan Pak Yakub Pasei. Demikian Yang Mulia. Oke. Terima kasih. Pak Jeremias, kapan sampai di Jakarta, Pak? Mic-nya, Pak. Hari Sabtu, Yang Mulia. Terima kasih. Bapak kalau kami sumpah mau ya? Bersedia diambil sumpahnya? Siap, bersedia. Janji. Yang Mulia. Silakan ke depan, Pak. Pak Jeremias. Ya. Ke depan, Pak. Ke depan ini, Pak. Silakan, petugas. Mohon kesediaan Yang Mulia Pak Ridwan. Bapak Kristen atau Katolik, Pak? Kristen, silakan. Mohon Yang Mulia Pak Ridwan. Yang Mulia, terima kasih. Pak Jeremias ya, ikuti lapas janji yang akan saya tuntunkan. Ya, saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Yeremias, silakan. Sebelum Bapak balik ke situ, Bapak bawa KTP enggak? Silakan, saya pinjam dulu KTP Bapak. Silakan, Pak. Nanti saya kembalikan. KTP yang Bapak pakai ketika mendaftar, Pak? KTP ini juga? Siap, Yang Mulia. Tolong dibukti kita KTP Pak Yeremias yang ketika mendaftar. Ini perlu diberitahukan kepada semua, ini hanya hakim yang akan menanya, yang lain tidak boleh menyela dan segala macam. Hanya keperluan hakim. Bisa dipahami ya, pemohon, termohon, dan pihak terkait. Dan Bawaslu nanti kalau kami konfirmasi ke Bawaslu, itu dibolehkan. Bapak mendaftar ke KPU, itu pakai KTP ini atau KTP lain, Pak Yeremias?
Silakan Pak, didekatkan aja mic-nya Pak. Siap Yang Mulia. Ya. Semua berkas dokumen pendaftaran kami disiapkan oleh tim pemenangan. Oke, enggak, pertanyaan saya kalau dari bukti yang ada, dari bukti pihak terkait, itu KTP-nya KTP Waropen. Ya. Termohon, betul atau tidak KTP Waropen? Coba dicek. Tolong dijawab, KTP apa yang digunakan? KTP Waropen, Majelis. KTP Waropen ya. Jadi bukti yang ada dari PT pihak terkait dengan bukti termohon sama. Ini yang sampai ke tempat meja hakim sekarang ini KTP Provinsi Jayapura ya, yang Kota Jayapura yang dikeluarkan tanggal, kalau dilihat di sini 19/09/2024. Betul ya, Pak Jeremias? Siap. Oke, terima kasih. Pak Jeremias, sekarang Bapak masih menjabat Bupati Waropen? Siap Yang Mulia, masih. Masih ya? Siap. Itu sampai kapan itu Pak? Sebenarnya SK saya sampai dengan tanggal pelantikan sampai dengan 15 Maret tahun 2026. Iya, tapi karena ada percepatan ya, Siap, percepatan ya, jadi singkat masa jabatan Bapak ya. Siap Yang Mulia. Oke. Pertanyaan kami berikutnya Pak, ketika Bapak mendaftar, walaupun itu didaftarkan oleh tim, kan Bapak ini KTP Waropen, domisili Waropen, bahkan jadi Bupati Waropen ya Pak ya? Siap. Oke. Mengapa Bapak, ada enggak, kapan Bapak berusaha, atau begini pertanyaannya, mengapa Bapak memilih untuk mendapatkan surat keterangan SKCK dan tidak melakukan pidana itu ke Jayapura, tidak di Pengadilan Negeri Serui? Apa alasannya Pak? Yang Mulia, Ya. dari pertanyaan yang disampaikan Yang Mulia dapat saya jawab sebagai berikut. Ya. Seluruh berkas saya disiapkan oleh tim sekretaris pribadi saya. Oke. Nah, pada saat mereka urus kedua surat tersebut di Ya. Pengadilan Negeri Jayapura, Ya. mereka masukkan berkas itu per tanggal 22 Agustus. Oke. Pada saat mereka sampaikan berkas, di situ terjadi masalah, yaitu terkait dengan domisili. Oke. Ah, Tunggu dulu Pak. Bapak baca nggak, atau tim Bapak baca nggak di dalam di dalam ketentuan perundang-undangan, termasuk peraturan KPU, Bu Ifah ya, bahwa surat keterangan itu mesti dikeluarkan di tempat domisili. Yang Mulia, sampai dengan saat mau mendaftar, saya ini belum jelas maju. Oke. Karena belum mendapat rekomendasi partai. Belum mendapat rekomendasi partai ya. Siapa? Jadi ya, tapi kan kalau mau mempersiapkan kan boleh saja Pak. Yang keterangan itu segala macam kan beda dengan rekomendasi partai. Siap. Pertanyaan saya itu Pak, mengapa Bapak tidak berupaya mengurusnya di PN Serui? Yang Mulia, siap. Pada saat mempersiapkan berkas ini, saya sedang berada di Jakarta. Oke. Dan saya percayakan kepada tim saya, Ya. yang selama ini pengalaman saya, mereka yang selalu mempersiapkan. Oke. Nah, ketika mereka masukkan berkas seperti tadi yang saya sampaikan, Ya. di Pengadilan Negeri Jayapura, Ya. oleh pengadilan menyampaikan bahwa ada persoalan domisili. Oke. Nah, hal ini semua tanpa sepengetahuan saya, Yang Mulia. Oke. Maka oleh tim saya, mereka tahu bahwa rumah saya di Jayapura itu di Kota Raja. Oke. Maka tim saya, mereka dari pengadilan menuju ke Kota Raja Oke. untuk bertemu dengan RW. Ya. Jangan terlalu panjang dulu Pak. Satu-satu ini Pak. Kami mau satu-satu clear bahwa
Bapak tidak tahu yang mengurus ini semua adalah tim Bapak. Siap, Yang Mulia. Padahal kalau menurut ketentuan perundang-undangan Bu Ifah ya, betul ya? KPU paham itu? Bahwa soal Bapak yang Ketua KPU Papua, bahwa kalau orang mau mengurus SKCK, kemudian surat keterangan tidak pernah terpidana, itu harus didomisili. Betul? Izin Yang Mulia, jadi kami ada petunjuk surat dinas dari KPRI ya, bahwa di dalam pengurusan dokumen kami ada forumnya. Ya. Jadi menyangkut dengan dokumen-dokumen itu, khusus mengenai yang surat domisili, itu ada yang sifatnya harus dengan KTP, tapi ada yang domisili. Ya. Demikian surat keterangan domisili, Yang Mulia. Bahwa di ketentuan perundang-undangan disebut bahwa surat keterangan itu dikeluarkan di tempat domisili, Bapak bacakan? Itu kami sudah sampaikan kepada LO masing-masing paslon, Yang Mulia. Oke. Bapak tahu bahwa beliau menggunakan KTP Waropen? Izin Yang Mulia, pada saat pendaftaran tanggal 29 itu seluruh dokumennya itu menggunakan KTP Waropen, Yang Mulia. Oke. Oke, saya balik ke Pak Jeremias. Jadi Bapak tidak pernah ikut mengurus ya, semua diurus oleh tim. Siap, Yang Mulia. Oke. Saya mau ke tim Bapak. Bapak yang ngurus, Pak? Bapak jawab. Siap, Yang Mulia. Bapak mau disumpah nggak? Siap. Oke, Bapak berdiri ke depan, Pak. Yang Mulia Pak Ridwan. Kristen atau Katolik, Pak? Silakan. Tolong. Baik, makasih Yang Mulia. Ikuti lapas janji yang akan saya tuntunkan menurut agama Kristen. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Terima kasih. Silakan kembali, Pak. Bapak apa namanya, Pak? Herman Ayomi. Oke, Pak Herman, silakan kembali ke tempat duduk, Pak. Nanti kalau perlu saya akan tanya ke Bapak, tapi fokus pertanyaannya tetap ke Pak Jeremias. Nah, pertanyaan saya kepada Pak Jeremias. Nanti kepada Pak Herman Ayomi. Sebelum berkas-berkas diserahkan ke KPU, Bapak pernah ngecek nggak? Tidak pernah. Tidak pernah sama sekali ya? Sama sekali. Tidak semasuk. Pokoknya Bapak tahu beres begitu? Siap, Yang Mulia. Tahu beres. Jadi itu lebih banyak dikerjakan oleh Pak Herman Ayomi. Betul, Pak? Pak Herman? Siap, Yang Mulia. Oke. Kalau tanda tangannya gimana, Pak? Pak Jeremias? Siap, Yang Mulia, itu pakai barcode, Yang Mulia. Pakai barcode. Siap. Tapi kan ada data yang dikirim yang Bapak kalau Bapak masih pengaruh, saya suruh pindah Bapak ke belakang. Pak tanda perdamaian. Oke? Bapak tenang saja. Kuasa hukum Bapak ini. Jangan Bapak bisik-bisikan biar, Pak. Bapak pengaruh orang di bawah sumpah ini. Nah, tadi di mana saya menanya tadi itu? Tanda tangannya gimana? Kan kalau menyerahkan dokumen, Pak Ketua KPU Provinsi Papua, ada dokumen cetak yang diserahkan kan? Dokumen ada yang ditandatangani secara langsung, ada yang melalui barcode. Ada yang melalui barcode, ada yang ditandatangani langsung ya? Siap, Yang Mulia. Oke. Pak Jeremias, berapa banyak Bapak yang menandatangani dokumen? Siap, Yang Mulia, saya tidak hafal berapa banyak. Tapi ada yang ditandatangani ya? Siap, Yang Mulia, ketika kami pulang dari Jakarta mendapat rekomendasi, itu semua disodorkan, ada yang kami tanda tangan, Yang Mulia. Ada yang ditandatangani, Siap. ada yang melalui barcode. Siap. Oke. Nah, saya ke Pak Herman. Pak Herman, Bapak baca nggak ketentuan perundang-undangan terkait dengan persyaratan itu?
Siap Yang Mulia. Izin. Bapak baca atau tidak? Itu dulu. Siap, pada saat itu kami tidak membaca. Tidak membaca ya. Siap. Jadi Bapak tidak tahu syarat bahwa orang kalau mau mencalonkan itu untuk SKCK atau keterangan dari polisi dan dari pengadilan itu harus mengambil di domisilinya. Siap Yang Mulia. Oke. Bapak tidak tahu? Siap. Pada saat itu kami tidak membaca aturan yang tersebut. Tidak membaca aturan. Ya. Oke. Lalu Bapak kemudian yang memutuskan mengambil keterangan itu semuanya di Kota Papua. Betul? Siap. Bapak berkomunikasi nggak dengan Pak Yeremias? Sama sekali kami tidak berkomunikasi dengan beliau. Jadi, kami hanya melaporkan setelah beliau tiba di Jayapura baru kami melaporkan. Oke. Jadi setelah beliau tiba di Jayapura baru melaporkan. Siap. Kapan beliau sampai di Jayapura, Pak? Mohon maaf ini agak detail ya, karena ini menyangkut persyaratan. Ya. Kapan Pak Yeremias itu sampai di Jayapura? Tanggal 27 Agustus. 27 Agustus. Tahun 2024. 2024. Oke. Saya cek beberapa dokumen, Pak. Kalau tanggal 22 Agustus. Jadi kalau begitu Pak Herman, surat keterangan domisili Pak Yeremias yang dikeluarkan tanggal 23 Agustus itu Bapak urus sendiri? Siap Yang Mulia. Bapak urus ya? Betul? Siap. Bapak urus sendiri di Jayapura, betul ya? Siap Yang Mulia. Oke, jadi Bapak sudah dapat surat keterangan domisili pada tanggal 23 Agustus 2024, tapi keterangan pindahnya itu baru diperoleh 18 September. Betul? Siap Yang Mulia. Oke. Ini kalau orang mengurus pindah domisili, keterangan pindah dulu atau keterangan domisili dulu yang didapat, Pak? Keterangan domisili dulu. Keterangan domisili, Pak? Siap Yang Mulia. Jadi keterangan domisili dulu, baru pindah. Pindahnya diikut sertakan karena terkait dengan aplikasi. Terkait dengan perpindahan aplikasi. Penduduk. Perpindahan penduduk. Jadi Bapak punya domisili dulu. Baru perpindahan penduduknya disertai, diikut sertakan. Baru disertakan, begitu? Siap Yang Mulia. Oke. Nanti kita akan cek Pak, mana yang benar atau tidak ya. Jadi Bapak ini yang kita miliki surat keterangan domisili dulu, baru surat keterangan pindah. Siap Yang Mulia. Oke. Yang harusnya orang kan pindah dulu baru berdomisili, Pak. Nah ini Pak. Ini nanti akan kita cek mana yang benar ini, soal ini. Kemudian ada kartu keluarga ya, yang Bapak juga mengurus. Siap Yang Mulia. Kartu keluarganya itu dikeluarkan pada tanggal 19 September. Siap Yang Mulia, bersamaan dengan perpindahan penduduknya. Bersamaan dengan perpindahan penduduk. Jadi di sini, kalau di sini Pak, pindah itu 18 September. Kalau di sini kartu keluarganya tanggal 19 Pak ya. Siap Yang Mulia. Pak Bupati, ya ini Pak Yeremias kan Bupati nih. Kalau ada orang mengurus surat kartu keluarga, lalu dia tidak bertanda tangan tuh, ada nggak di tempat Bapak kayak begitu? Ya ada. Ada Pak Karena ya? ada sistem barcode Pak. Iya. Kalau di sini kan, kalau yang tanda tangan yang barcode ini Pak Kepala Dinasnya iya.
ada sistem apa namanya elektronik digital ya. Siap. Jadi digital signature. Nah, tapi kalau orang yang mengurusnya kan tidak pakai itu, Pak ya. Siap. Nah ini Bapak tahu nggak Bapak punya kartu keluarga? Sama sekali saya tidak tahu Yang Mulia. Bapak tidak tahu ya? Siap Yang Mulia. Jadi Bapak tidak tahu ini ya, yang soal kartu keluarga ini? Siap Ya. Yang Mulia. Bapak tinggal nih ada rumah tadi katanya di Jayapura di mana? Di Kota Raja. Kota Raja. Kota Raja itu apakah di jalan apa Pak? Di Perumahan Murah. Perumahan Kota apa Raja Pak? Di Kota Raja Dalam Perumahan Murah. Perumahan Murah. Kota Alamatnya Raja Pak? Jalannya Pak? Maaf Pak, itu saya Bukan Pak, Bapak jawab aja. Bapak tinggal di mana? di Kota Raja. Kota Raja, jalan, ada jalannya nggak? Itu di kompleks perumahan. Iya, komplek apa Pak? Perumahan Murah. Murah ya. Iya. Bapak kenal nggak Jalan Baliem nomor 8 Jayapura? Saya sama sekali tidak tahu. Tidak tahu Pak ya? Iya. Itu Bapak jawab aja tidak tahu ya. Tidak tahu. Ada Jalan Baliem nomor 8 Dok 5 Jayapura. Bapak tidak tahu ya? Saya tidak tahu. Bapak tidak tahu. Itu kelurahannya Kelurahan Mandala, kecamatannya Jayapura Utara. Bapak tidak tahu ya? Saya tidak. Bapak tidak tinggal di situ ya? Tidak tinggal di situ. Oke. Oke. Ini soal tinggal dulu Pak ya. Selesai ini satu hal. Pak Herman, mengapa Bapak uruskan beliau ini beralamat di Jalan Baliem nomor 8 Dok 5 Jayapura, Kelurahan Mandala Jayapura Utara itu, padahal beliau mengaku tidak tinggal di situ? Izin Yang Mulia, Ya. kami perlu menjelaskan terkait dengan alamat domisili. Ya. Kami dalam pengurusan surat keterangan tidak terpidana dan hak pilih Ya. itu, kami ke pengadilan memasukkan berkas Ya. yang berhubung dengan calon untuk melengkapi persyaratan calon wakil gubernur. Ya. Itu kami sampai di pengadilan. Ya. Dari pengadilan sampaikan bahwa harus ada domisili. Ya. Nah, kami dari pengadilan keluarlah kami dari pengadilan menuju ke kediaman beliau di Kota Raja. Oke. Saya ketemu dengan ketua RW. Dari ketua RW sampaikan kalau pengurusan surat tersebut itu adalah ketua RT. Oke. Saya sebelum sampai kepada ketua RT, dari pengadilan menelpon kepada saya menyampaikan bahwa Bapak Yermias Bisai punya alamat yang terdaftar di sistem pengadilan adalah Jalan Baliem nomor 8. Ya. Nah, disitulah saya langsung menuju ke sebelum menuju ke Dok 5 halaman tersebut, saya menelpon teman saya karena mengingat waktu dan kami dikejar oleh waktu. Ya. Akhirnya teman saya turun ke Dok 5, ketemulah dengan Pak RT. Oke. Ketemu dengan Pak RT. Siapa nama RT-nya Pak? RT di alamat tersebut. Siapa nama RT-nya yang Bapak ketemu itu? Pak Mayor. Pak Mayor. Siap. Mayor apa Pak nama lengkapnya? Ya, izin Yang Mulia, saya tidak tahu namanya lengkapnya. Hanya Kalau markanya. Mayor itu di atasnya itu letkol Pak. Bukan Bapak ketemu dengan ketua RT ya? Siap Yang Mulia. Lalu ketemu kemana terus? Ketua RT mengantarkan teman kami ketemu dengan Ibu Lurah. Ini bukan Bapak juga di sana ya? Teman Bapak lagi ya? Siap, izin Yang Ini Mulia. sudah apa namanya, subkontrak, disubkonkan lagi begitu. Jadi ada yang lain lagi ya Pak yang ngurus ya? Siap Yang Mulia. Oke. Terus? Nah, setelah teman kami bersama-sama dengan ketua RT, mereka ketemulah dengan Ibu Lurah. Ibu Lurah. Ibu Lurah. Ibu Lurah menyampaikan bahwa karena domisilinya alamatnya tujuannya di alamat tersebut, maka kita adalah bagian dari pelayanan, maka kita harus layani. Disitulah surat domisili keluar. Oke, di situ dulu surat domisili keluar ya.
Tapi Bapak mengakui alamat itu bukannya alamatnya Pak Yeremias ya? Siap Yang Mulia. Dari pengadilan yang mengarahkan kami ke sana, dari sistem pengadilan. Sistem pengadilan yang mengarahkan Bapak ke sana? Siap Yang Mulia, karena kami mengurus surat tersebut sudah ada alamat Yeremias Bisai di dalam sistem. Oke. Tapi yang sekarang yang secara faktual, apa yang data yang kami miliki dengan apa yang diakui sendiri oleh Pak Yeremias itu bukan domisili beliau. Siap Yang Mulia, siap. Oke. Kita lanjut ini ke Pak, soal-soal yang agak lebih berat dari tadi itu. Kalau tadi itu baru menyangkut soal identitas. Saya tanya ke Pak Yeremias, Bapak kemarin menggunakan hak pilih di mana Pak? Memilih di mana Pak? Di Waropen. Di Waropen ya? Siap. Jadi Bapak memilih di Waropen walaupun KTP-nya KTP Jayapura terhitung tanggal 19/09/2024 ya? Siap Yang Mulia. Oke. Jadi ini fakta-fakta kayak begini ini bagi kami penting Pak Yeremias. Siap Yang Mulia. Jadi kalau begitu sebetulnya Bapak ketika memilih di Waropen masih menggunakan KTP Waropen ya? Siap Yang Mulia. Oke, terima kasih. Pak Yeremias, Bapak pernah nggak pengurusan suket awal itu, surat keterangan itu ada surat keterangan 539 dan 40. Bapak pernah mendengar nggak? Dari pengadilan? Saya tidak pernah mendengar dan tidak pernah melihat, Pak. Oke, tidak pernah mendengar dan tidak pernah melihat. Siap. Pak Herman? Silakan Pak. Siap izin Yang Mulia, terkait dengan surat tersebut. Pernah tahu atau mendengar terkait dengan surat keterangan atau suket 539 dan 540? Izin Yang Mulia, kami dalam pengurusan itu kami ambil langsung. Bukan Pak, pertanyaan saya Bapak jawab dulu. Siap. Bapak pernah mendengar ada suket 539 dan 540? Tidak Yang Mulia. Tidak pernah. Ya. Saya dalami pertanyaannya Pak. Pernah enggak Bapak mendengar suket 539, 540 itu kemudian atas nama Pak Yeremias pada awalnya? Tidak Yang Mulia. Oke. Bapak ke sini Pak. Karena Bapak yang mengurus semua. Bapak pernah lihat ini nggak, Pak Herman? Pernah ya? Siap. Ya pernah, berarti Bapak pernah lihat 539 dengan 540. Iya ya? Oke, silakan Bapak kembali ke tempat duduk. Kita akan dalami ini Pak. Karena Bapak orang yang dipercaya Pak Yeremias mengurus semua surat-surat beliau, kapan Bapak datang ke pengadilan mengurus 539 dan 540 ini? Izin Yang Mulia, Ya. saya datang ke pengadilan tanggal 22 September 2000, tanggal 22 Agustus 2024. Kemudian diberi nomor surat ini. Siap Yang Mulia. Kemudian jadi masalah. Siap. Oke Pak ya. Oke. Nah, setelah surat ini Bapak pegang, dua ini, lalu ada orang yang mengajukan keberatan, namanya tidak usah disebutkan. Lalu apa yang Bapak lakukan lagi sehingga kemudian surat keterangan ini jadi berubah dengan yang baru? Kami konfirmasi kembali ke pengadilan. Ya. Terkait dengan kepengurusan itu, dan dari pengadilan mengklarifikasi untuk mengeluarkan surat yang baru. Surat yang baru atas nama Pak Yeremias. Siap Yang Mulia. Oke. Lalu muncul surat berapa Pak setelah itu? Surat keterangan yang barunya? 8 izin
Izin yang mulia, saya tidak hafal Lupa nomornya. ya? Siap. Kita kalau angka-angka tuh yang ingat kalau angka-angka duit Pak, soal angka-angkanya tuh mudah untuk dihafal. 10.000, 20.000, 50.000, tapi kalau sudah angka-angka kayak begini nih, memang agak perlu diingatkan. Ini lagi mencari Pak. Izin yang mulia 844, 845. 844, 845. Bapak jadi ingat juga. Siap. Sebentar Pak. Ini staf kita juga pusing Pak. Karena terlalu banyak surat-surat Pak. Yang belum dapat kita surat cinta aja. Nah, kemudian muncul surat 844 dengan 845 Pak ya. Siap yang mulia. Yang tanggalnya 19 September berikutnya. Ketika Bapak mendaftarkan pertama, Pak Jeremias, Bapak bawa mendaftar pakai surat 539 dan 540. Siap yang mulia. Betul ya? Siap. Betul. Kapan Bapak memasukkan perbaikan dengan surat 844 dan 845 ini Pak? Izin yang mulia, tanggalnya saya tidak ingat. Oke. Setelah penetapan pasangan calon atau sebelum? Sebelum. Sebelum. Kan penetapan pasangan calon 22 ya Pak ya? Siap. Tanggal berapa kira-kira Bapak menggantinya ini? Izin yang mulia, saya tidak ingat. Tidak ingat ya. Tapi yang penting Bapak mengganti ya. Siap dari yang yang mulia. ini. Siap. Ini diantar langsung atau dimasukkan lagi ke dalam silon? Izin yang mulia, kami antar langsung. Antar langsung. Kalau yang pertama masuk silon atau diantar langsung? Diantar langsung juga. Pak KPU, betul begitu? Izin yang mulia, yang surat nomor berapa? Yang 539 540. 539 540 itu prosedurnya oleh operator timnya masing-masing, itu harus di-upload lewat silon. Setelah itu kami KPU download lagi untuk nanti cocokkan dengan fisik yang diantar pada saat pendaftaran yang mulia. Oke, kalau yang 844 dan 845 Pak, itu masuk silon lagi atau diantar langsung? Izin yang mulia, 844 845 itu adalah dokumen yang diterima hasil dari tanggapan masyarakat, sehingga itu silon sudah tertutup sehingga posisinya ada di help desk yang mulia. Bapak masih ingat tanggal berapa ini Bapak terima? Kami terima tanggal 20 September yang mulia. 20 September, masih dalam masa perbaikan atau tidak? Masa perbaikan yang mulia. Masa perbaikan itu sampai tanggal berapa Pak? Sampai pada saat penetapan yang mulia. Sampai saat penetapan tanggal masih boleh 22 diperbaiki. September, siap yang mulia. Jadi betul itu Pak Herman? Siap yang mulia. Yang satu masuk silon, yang kedua karena ada tanggapan masyarakat ini diantar langsung ke desk yang apa tuh, yang membantu orang untuk pendaftaran ini, betul? Siap yang mulia. Oke. Sudah clear. Nah pertanyaannya Pak, apa yang terjadi antara Bapak yang mengurus surat ini, ketika ini ribut, orang yang mengatakan, ini 539 dengan 540 itu atas nama saya loh. Kok tiba-tiba menjadi atas nama Pak Jeremias? Pak Jeremias tahu itu nggak? Ada orang yang komplain itu? Siap yang mulia, saya tahu ketika tanggal 20 September saya dipanggil oleh KPU untuk klarifikasi. Untuk klarifikasi kan? Dan tanggal 30 September oleh Bawaslu untuk klarifikasi. Bapak tahu di situ ya? Siap yang mulia. Jadi sebelumnya ini Bapak tidak tahu semua ya? Siap yang mulia. Bapak tidak tahu semua. Pak yang mulia, saya tambahkan. Jadi ini tim pribadi saya, setelah mengurus berkas disampaikan ke tim pemenangan. Lalu itu tim pemenangan yang berkomunikasi dengan KPU. Oke. Iya, terima kasih yang mulia. Ya, saya balik ke Pak Herman. Setelah ada yang protes Pak soal surat 539 dan 540 itu, kami juga punya bukti surat-suratnya semua sudah masuk ke mahkamah. Apa komunikasi yang Bapak lakukan dengan Pengadilan Negeri Jayapura, Pak? Izin yang mulia, terkait dengan tanggapan masyarakat yang
disampaikan dan jadi persoalan, kami kembali ke pengadilan bersama-sama dengan tim untuk mengklarifikasi surat tersebut. Disitulah pengadilan mengeluarkan surat 844 dan 845 itu. Baru dikeluarkan. Siap Yang Mulia. Ada pertemuan KPU nggak dengan Bapak segala macam dengan pengadilan? Tidak Yang Mulia. Tidak ada ya. Tapi ada nota kesepahaman KPU dengan pengadilan ya Pak Ketua ya? Siap Yang Mulia, di berita acara 505. 505 tanggal berapa itu Pak? Tanggal 20 September Yang Mulia. 20 September. Bapak tahu itu? Izin Yang Mulia, karena saya tidak ikut bersama-sama dengan tim. Ada tim kami yang bersama-sama dengan KPU, itu LO-nya tim sukses. LO-nya tim sukses. Jadi sudah beda lagi ya. Kalau Bapak ini lebih kepada kayak sekretaris pribadinya Pak Yeremias ya, yang mempersiapkan ini dan segala macam. Nah, saya pindah Pak dari soal keterangan domisili ini. Ini saya balik ke surat dari keterangan pengadilan ke keterangan domisili. Ini kan ada sekuen waktu yang tadi jadi konsentrasi kami antara surat keterangan pindah, surat domisili, lalu kemudian keluar kartu keluarga. Itu Bapak terlibat langsung ya untuk yang 3 itu, Pak Herman? Siap Yang Mulia. Terlibat ya? Siap, terlibat langsung. Yang itu proses itu tidak diketahui oleh Pak Yeremias? Siap, tidak. Termasuk Bapak tahu bahwa di kartu keluarga itu tidak ada tanda tangan Pak Yeremias? Siap Yang Mulia. Ketika Bapak mengurus surat keterangan pindah itu, tanda tangan Pak Yeremias siapa yang tanda tangan? Kan harus ada surat permohonan segala macamnya Pak? Izin Yang Mulia, ada cap tanda tangan. Jadi Pak Yeremias punya cap tanda tangan? Siap Yang Mulia. Bapak bawa kemana terus? Siap, untuk kami pakai. Oh, dipakai begitu? Siap. Bapak tanda tangani sendiri atau Pak Yeremias yang ditandatangani melalui cap beliau itu? Siap. Sampaikan aja yang benar Pak. Siap, izin. Ya. Terkait dengan cap tanda tangan, kami ambil dari beliau punya tanda tangan, baru kami scan, setelah itu membuat cap tanda tangan. Jadi Bapak lihat tanda tangan Pak Yeremias, siap. Kemudian di scan, baru bikin stempel tanda stempel tangan tanda gitu. Tangan, siap. Dengan stempel tanda tangan itulah Bapak bergerak semuanya. Siap. Pak Arsul, cukup ya, Pak Ridwan? Terakhir ini yang perlu dikonfirmasi Pak Herman, ketika Bapak mengurus surat keterangan ke kepolisian dan di pengadilan di Jayapura itu, Bapak pakai tanda tangan siapa Pak? Siap, izin Yang Mulia, tanda tangan cap stempel. Tapi tadi katanya cap stempel itu baru dibikin ketika mau mengurus apa itu. Jadi pakai cap stempel itu semua, termasuk yang 539 dan 540 itu? Tidak. Kalau 549, 530 itu siapa yang 40 itu siapa yang tanda tangan, Pak? Itu langsung beliau yang tanda tangan. Untuk permohonannya itu? Siap. Beliau tanda tangan dan itu yang Bapak bawa ke pengadilan Jayapura. Siap. Dan kemudian muncullah 539, 540 ya, yang kemudian dipersoalkan itu. Betul? Iya Pak. Surat, izin Yang Mulia, pertanyaannya
Kan orang kalau mau datang ke kepolisian Pak atau ke pengadilan itu kan ada tanda tangannya mengajukan permohonan. Permohonan itu diajukan oleh Bapak kan sebagai tim orang kepercayaannya Pak Yeremias, betul? Siap, izin Yang Mulia, perlu kami jelaskan begini. Ya. Terkait dengan surat SKCK, SKCK dan bebas narkoba, itu dari wilayah domisilinya yang bersangkutan. Kami ke Polres mengurus surat pengantar dari Polres ke Polda Papua karena ini wilayahnya menyangkut dengan Provinsi Papua. Pak Yeremias Bisaya ini maju sebagai Wakil Gubernur Provinsi Papua, bukan sebagai Bupati Waropen. Dengan demikian, dalam pengurusan surat SKCK itu adalah kewenangan Polda Papua untuk mengeluarkan surat keterangan kepolisian. Kami mengurus surat keterangan kepolisian di Polda Papua. Dan Polda Papua mengeluarkan surat keterangan tersebut. Surat keterangan itu dari Polda ya? Dari Polda. Dari Polda Papua. Dari Polda Papua. Tapi yang tidak di daerah hukum itu pengadilan ya? Siap. Jadi yang tanda tangan ketika ngurus itu Bapak atau Pak Yeremias? Yang pertanyaan saya kan dari tanda tangannya Pak. Tanda tangan. Surat-suratnya itu semua. Permohonan untuk itu semua siapa yang tanda tangan? Pakai stempel. Stempel. Pakai stempel. Pak Yeremias, atau begini ke Bapak lagi lah, karena kan Bapak yang tahu semua. Kan antara ketika didaftarkan ini bermasalah, lalu diubah dengan yang kemudian nomor 844 itu, mengapa Bapak tidak kembali ke Waropen atau ke Pengadilan Negeri Serui? Saya mau tanya, berapa jarak Pengadilan Serui itu dari Waropen, Pak? Pengadilan Pak Herman. Siap, izin. Ya. Pengadilan Serui dari Waropen ke Serui itu kami menggunakan kapal laut. Kapal laut. Kalau cuaca baik maka kami akan tempuh dalam waktu 2 jam. Tetapi kalau cuaca buruk ya kami pasti lebih dari 2 jam. Sedangkan kepengurusan itu kami posisi sudah di Jayapura. Karena posisi di Jayapura, Bapak ngurus di Jayapura. Di Jayapura. Karena kami mengingat bahwa ini terkait dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Maka kesimpulan kami adalah ini mencangkup semua kabupaten, bisa diurus di Jayapura. Itu pemahaman Bapak begitu ya? Siap. Dan ternyata memang diberikan oleh Polda ya? Siap. Saya mau kepada termohon ini, Pak Ketua. Ini kan sebelum ada klarifikasi soal kelengkapan sebelum ada klarifikasi Bapak ke ke PN Jayapura, itu kan KPU sudah mengeluarkan bahwa ini memenuhi syarat ya Pak ya, betul? Siap Yang Mulia. Mengapa Bapak keluarkan memenuhi syarat tapi belum klarifikasi? Kami penetapan kelengkapan berkas calon itu tanggal 14 September Yang Mulia. Kami pleno untuk pemeriksaan dokumen calon itu mulai tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 September. Disitulah ada keraguan-keraguan kami, akhirnya kami menyurat ke pengadilan itu tanggal 13 September sebelum penetapan tanggal 14 Yang Mulia. Tapi pengadilan belum jawab ya, penetapan sudah dilakukan ya soal TMS atau tidaknya itu, betul? Iya Yang Mulia, jadi penetapan itu tanggal 14 September. Ini saya lihatkan ke Bapak ya, ada tanggal 15 Agustus dikeluarkan di Jayapura oleh Bapak, itu sudah ada keterangan memenuhi syarat 15 Agustus. Bapak mau lihat lagi? 11 September barangkali Yang Mulia. Ini Bapak lihat nih tanggalnya, Bapak lihat ke sini Pak. Yang tanda tangan Bapak Stephen Rumbon, ya Pak ya? Silakan Pak, Bapak lihat ini. Ini surat dari Bapak ya. KPU Papua. Coba Bapak lihat.
Betul. Sama dengan ini, Pak. Betul. Ini pengumuman yang mulia. Oh, ini pengumuman. Siap yang mulia. Pengumuman memenuhi syarat. Bukan memenuhi syarat, tapi pengumuman berkas. Penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua dalam pemilihan serentak untuk melaksanakan status terpidana. Ini penelitiannya memenuhi syarat. Siap yang mulia. Lalu kemudian terpidana atau tidak terpidana memenuhi syarat. Ini kan ya Bapak yang tanda tangani kan? Siap. Tanggalnya 15 Agustus ya? Ya, itu sebelum pengurusan dokumen-dokumen calon. Jadi ada berkas dokumen syarat calon dan dokumen persyaratan pencalonan. Kalau yang tanggal 14 September ini apa ini, Pak? 14 September itu penetapan kelengkapan dokumen syarat calon dan syarat pencalonan. Apa bedanya ini dengan ini sama-sama penerimaan, Pak? Ini Bapak lihat dua-duanya, Pak. Ini pengumuman yang mulia tanggal 14 ini. Jadi setelah kami tetapkan, kami berikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap seluruh dokumen syarat calon dan syarat pencalonan yang mulia. Oke. Tapi sudah disebut di pengumuman itu memenuhi syarat. Kalau ini Pak, pengumuman bahwa betul-betul memenuhi syarat. Betul. Jadi yang pertama, yang ini pengumuman setelah kami tetapkan, kami memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap syarat calon dan syarat pencalonan oleh kedua pasangan calon. So, ini saya bacakan Pak ya. Siap yang mulia. Ini yang pengumuman yang bulan Agustus itu bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 137 PKPU 8 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur dan seterusnya yang telah diubah dengan peraturan KPU 10 2024 tentang perubahan atas dan seterusnya, Komisi Pemilihan Umum Papua mengumumkan penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sebagai berikut. Oke. Nah, ini yang bulan September itu untuk melaksanakan ketentuan pasal 137 dan seterusnya sama bunyinya. Provinsi Papua mengumumkan penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap pasangan calon. Siap yang mulia. Apa bedanya, Pak? Itu yang tadi saya sampaikan yang mulia setelah kami tetapkan bahwa dokumen syarat calon dan syarat pencalonan itu sudah lengkap. Kami menyampaikan pengumuman kepada masyarakat untuk dapat memberikan tanggapan terhadap dokumen syarat calon dan syarat pencalonan. Setelah tanggal 14 ini Pak, masih ada mungkin perubahan syarat? Masih memungkinkan yang sampai pada saat penetapan tanggal 22 September. Oke, makasih Pak. Silakan kembali ke tempat. Izin yang mulia, dari bukti P72, mohon maaf, itu ada tahapan yang ditetapkan oleh KPU masa perbaikan dan penyerahan kita lihat, dokumen. Pak. Iya, baik. Kita sudah punya semua. Ibu Ifah. Ini kan Ibu nih anggota KPU RI nih. Walaupun dilantik lebih kemudian dibanding yang lain kan sebelumnya masih KPU ya di mana? Di Kalimantan Timur yang Kalimantan Timur. Kalau orang mengambil surat keterangan apapun itu misalnya kayak suket ya dari pengadilan tidak didomisilinya itu diperbolehkan atau tidak? Izin yang mulia, seharusnya harus sinkron Yang Ketua. Harus sinkron kan? Antara KTP dan... Bukan harus didomisili ya? Iya, siap yang mulia. Kalau tidak didomisili berarti tidak dibenarkan ya? Betul, harus sinkron antara domisili dan surat pengadilan yang terbit. Oke, nanti ini wilayahnya nanti kami memeriksa soal KTP Waropen dan KTP Papua. Itu biar wilayah kami. Tapi kalau itu tidak sinkron itu tidak dibenarkan ya? Baik, yang mulia. Oke, terima kasih. Cukup, terima kasih Bu Ifah. Pak Arsul, cukup Pak Ridwan? Cukup ya? Oke, terima kasih.
Pak Yeremias, silakan ke depan Pak. Ini KTP. Izin Yang Mulia. Yang Mulia izin. Silakan fotokopi. Kita fotokopi dulu. Dari mana ini? Izin Yang Mulia. Silakan Pak. Kami ingin menambahkan menyangkut dengan penetapan itu. Ya. Tanggal 15 kenapa bisa ditetapkan karena barcode-nya itu masih bisa terbaca Yang Mulia. Barcode-nya masih bisa terbaca. Siap, ya. Yang Mulia. Oke, terima kasih. Pak Yeremias silakan. Bapak izinkan kami fotokopi KTP Bapak ya. Siap. Silakan Siap, Pak Yeremias. Yang Mulia, saya ingin klarifikasi. Ya. Saya mendaftar ke KPU dengan menggunakan KTP Waropen. Ya. Sedangkan KTP Jayapura yang Jalan Baliem, ya, itu untuk digunakan untuk dua suket tadi. Oke. Ya. Oke. Dan lahirlah KTP saya itu berdasarkan informasi dari tim saya, Ya. itu diarahkan oleh PN Jayapura, Pengadilan Negeri Jayapura, bahwa kalau mau urus Bapak Yeremias Bisai punya dua surat tadi, harus menggunakan alamat ini. Karena tim saya pada saat memasukkan persyaratan di tanggal 22 Agustus, itu sudah ada nama saya dan alamat saya di aplikasi atau sistem di Pengadilan Negeri Jayapura. Oke, terima kasih Pak. Cukup Pak. Pak Yeremias silakan ke depan Pak. Terima kasih Pak. Izin Yang Mulia. Ya, silakan Pak Herman. Izin Yang Mulia, mau ditambahkan terkait dengan alamat domisili. Ya. Saya mendaftar ke Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 22 Agustus 2024. Ya. Sedangkan ada yang sudah mendaftar lebih dulu di tanggal 20 atas nama Yeremias Bisai yang mengatasnamakan alamat Jalan Lembah Baliem nomor 8 RT sekian-sekian itu tadi. Jadi kami mendaftar di tanggal 22. Sedangkan di tanggal 20 kami tidak tahu siapa yang mendaftar. Oke, itu aja Pak. Siap. Cukup? Siap Yang Mulia. Tanggal 20 Agustus hari ulang tahun saya itu. Selamat ulang tahun Pak. Ya udah lewat soalnya Pak. Sebelum kita akhiri, kami merasa sudah cukup. Ini ada tambahan ya. Tambahan dan telah diverifikasi pemohon bukti P67 sampai dengan bukti P76B. Benar Yang Mulia. Dengan catatan P76A dan P76B tidak sesuai bukti fisik. Ini terbalik nih, nanti dipindahkan saja ya. Baik, perbaiki. Apa? Penomorannya Penomorannya. Baik. Disahkan. Termohon menyampaikan bukti tambahan T36 sampai dengan T40. Betul? Betul Yang Mulia. Disahkan. Pihak terkait PT 330 sampai dengan PT 332. Betul ya? Disahkan. Tapi ini kartu advokat atas nama Abdul Rahman dan Triwono Susilo ini sudah habis masa berlakunya. Gimana? Dicoret saja ya? Hari ini baru mau disampaikan Yang Mulia. Nah, kalau disampaikan setelah ini kita terima. Ya. Ada sekarang nggak? Masih di jalan Yang Mulia. Ya. Kalau begitu kita coret saja Pak ya? Ya Yang Mulia. Oke, terima kasih. Bawaslu Provinsi Papua menyerahkan PK 34/57 sampai dengan PK 34/59. Iya Yang Mulia. Disahkan. Pengumuman perkara ini akan ditunda dalam pengertian karena kami akan melakukan rapat permusyawaratan hakim untuk memutus perkara ini, termasuk perkara-perkara lain. Kapannya masing-masing nih panel masih bekerja mendalami segala macam. Tapi yang pasti sesuai dengan jadwal tanggal 24 Februari akan dibacakan putusan akhir. 24 Februari hari Senin. Jadi mohon semua pihak menunggu panggilan secara resmi dari mahkamah melalui kepanitraan.
dan tidak ada lagi penambahan alat bukti dan inzage terkait dengan perkara ini. Tapi kalau perkara lain silahkan pengujian undang-undang maksudnya. Kalau perkara ini sudah selesai. Nah, kami hanya perlu mengingatkan kepada kita semua bukti, semua bahan sudah diserahkan ke Mahkamah Konstitusi, baik itu permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu, dengan segala pernak-pernik buktinya, termasuk kita sudah periksa saksi dan ahli. Tolong ini percayakan kepada mahkamah memutusnya. Apapun hasilnya, itulah yang terbaik. Kami akan memutuskan sesuai dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang kami temukan. Jadi tidak melakukan hal-hal lain yang bisa merusak wibawa hukum kita, dan juga tidak melakukan hal-hal lain yang bisa mempengaruhi cara berpikir mahkamah. Silahkan kepada kami memutus sesuai dengan fakta-fakta itu. Dan kami berterima kasih kepada pemohon beserta dengan semua pengikutnya, mulai dari ahli, saksi, termohon juga begitu, Bu Ifah yang sudah balik-balik, Pak Ketua KPU, kemudian pihak terkait yang sudah menghadirkan Pak Jeremias Bisai dengan Pak Herman di sini, dengan ahli dan saksinya juga, lalu kemudian Bawaslu Provinsi Papua. Terima kasih. Dengan demikian, sidang untuk perkara 304 PHPU Gubernur 23 Romawi tahun 2025 dinyatakan selesai, sidang ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025.